Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bitaufiq wal hidayah wa nasta'inuhu bi khawlihi wa quwwatihil qawiyah fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Humas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga memfardukan bulan Ramadan kepada kita dengan tidak memperbanyak persyaratan-persyaratannya. Demikian yang dituangkan Allah dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, difardukan kamu berpuasa sebagaimana yang telah difardukan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Humas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang telah kita bacakan tadi, Allah hanya meminta satu saja persyaratannya kepada kita untuk berpuasa. Berbeda dengan kita melamar satu pekerjaan yang begitu banyak persyaratan-persyaratannya. Pertama, mungkin kita harus mempersiapkan ijazah yang telah dilegalisir. Yang kedua, mempersiapkan pas foto 3x4. Yang keempat, ukuran tingginya mungkin 165 cm. Yang kelima, umurnya harus 25 tahun. Yang keenam, berat badannya harus 65 kg. Andaikan Allah Subhanahu wa taala memfardukan bulan Ramadan dengan memperbanyak persyaratan seperti ini, tentunya kita semua tidak berpeluang untuk puasa Ramadan. Demikianlah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya Allah hanya mempersyaratkan satu saja persyaratannya, yaitu iman. Kenapa iman? Karena dengan iman yang tingginya melebihi 65 cm, 165 cm bisa ikut ibadah puasa, yang kurang bisa ikut, yang berat badannya bisa ikut, yang ringan bisa ikut, yang kaya, yang miskin, asalkan beriman, semuanya berpeluang untuk mengikuti bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Humas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa iman saja yang menjadi target dari persyaratan tersebut? Karena tujuannya bukan pangkat, karena tujuannya bukan jabatan, karena tujuannya bukan harta tahta. Kenapa dikatakan demikian? Karena ternyata mulianya seseorang di hadapan Allah bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, bukan karena harta. Fir'aun telah membuktikan hal yang demikian ini. Fir'aun punya pangkat, Fir'aun punya harta, Fir'aun punya tahta, Fir'aun punya banyak pengikutnya. Tapi seorang Fir'aun bukanlah manusia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan gelar yang disematkan kepada seseorang, tidak mampu mengantarkannya kepada kemuliaan. Kenapa dikatakan demikian? Disebutkan Haman. Haman adalah seorang yang jenius di zamannya. Haman adalah seorang yang idealis di zamannya. Haman adalah seorang yang pintar di zamannya. Andaikan seorang Haman ada di zaman kita sekarang ini, mungkin sudah diberikan gelar Profesor Dr. Haman dan lain sebagainya. Namun kaum muslimin rahimakumullah, lagi-lagi seorang Haman tidak dikategorikan orang yang mulia. Kenapa? Kecerdasan, kepintarannya, idealisnya
disumbangkan kepada Raja Fir'aun laknatullah. Ma'asyiral muslimin, para humas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan harta. Harta tidak mengantarkan kita kepada derajat mulia. Kenapa demikian? Karena si Qarun telah mencontohkan hal yang demikian ini. Qarun, orang yang berotot besar sekalipun, tidak mampu untuk mengangkat kunci gudangnya saking banyaknya harta si Qarun. Sehingga pada zaman sekarang ini ada yang menggali tanah, terjun ke dalam dasarnya lautan, menemukan harta. Mereka menyebut dengan harta Qarun, saking banyaknya harta si Qarun. Namun banyaknya harta si Qarun tidak mengantarkan dia menjadi orang yang mulia. Kenapa demikian? Karena kezalimannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Humas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kemuliaan tidak datang dari pangkat, jabatan dan harta, jika kemuliaan tidak datang dari sederetan gelar yang disematkan kepada kita, lalu dari mana kemuliaan itu datang? Kemuliaan itu datang, itulah yang dituju oleh ibadah la'allakum tattaqun. Jika kita sudah benar-benar bertakwa, imtisalul awamir wajtinabun nawahi, bersungguh-sungguh mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sendiri yang akan memberikan gelar terbaik kepada kita, yang tiada gelar yang lebih mulia kecuali takwa. Inilah yang dituangkan dalam firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia dan paling mulia di antara yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Humas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk itulah kita diberikan peluang bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. 11 bulan di luar Ramadan, mungkin kita lepas landas, mata salah memandang, tercatatlah dosa. Tangan salah melambai, tercatatlah dosa. Kaki salah melangkah, tercatatlah dosa. Lintasan pikiran yang negatif, tertulislah dosa. Sehingga sekujur tubuh kita bergelimang dengan dosa dalam 11 bulan di luar Ramadan. Kalau kita analogikan kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita ibaratnya ulat bulu. Ulat bulu itu semua memandangnya jijik. Kenapa? Pertama dengan bulunya yang begitu gatal, kemudian bentuknya yang tidak menarik, kemudian siapa yang tersengat pasti akan sangat berbahaya. Demikian kita yang bergelimang dengan dosa. Allah tidak sayang, Rasulullah tidak senang, malaikat pun tidak menyukainya. Tapi kalau kita analogikan kepada ulat bulu yang jijik tadi, semua orang tidak menyukainya. Ketika dia berpindah kepada kepompong, berdiam dirinya di dalam kepompong tersebut, kemudian dia akan keluar dalam bentuk yang indah, yaitu kupu-kupu. Di sanalah yang kecil akan menyenanginya, yang tua akan sayang. Semua orang menyukai dengan keindahan kupu-kupu. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Humas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian juga dengan insan yang bertakwa. Setelah masuk dia ke dalam bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa dengan penuh takwa, beramal ibadah, melaksanakan qiyamul lail, salat tahajud dan dengan zikir-zikir lain sebagainya, maka dia menjadi orang yang indah, ibarat yang berada dalam kepompong tadi. Maka dia keluar dalam wujud lain, yaitu takwa. Jika seorang insan telah keluar dari bulan Ramadan, maka predikatnya adalah takwa. Allah senang, Rasul pun gembira, malaikat pun ikut senang dengan yang demikian itu. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Humas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga dapat menggali banyak lagi amal di bulan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah rahmat dan barakah, mendapatkan la'allakum setelah Ramadan itu berlalu. Demikian pertemuan kita pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.